Nah, sekarang kita lihat yang opsi A. Yang opsi A di sini mengatakan bahwa konsumsi energi pompa tekanan tinggi yang jauh lebih boros daripada membran polimer konvensional. Jawabannya ini tidak tepat sama sekali ya. Kenapa tidak tepat? Karena memang tidak ada teks yang menyatakan demikian. Pokoknya kalau misalnya soal literasi bahasa Indonesia, kalian harus fokus dengan pertanyaannya dan juga kalian harus memastikan apakah yang disampaikan pada opsi jawaban itu ada di soalnya atau tidak. Mau belajar TPS UTBK dan Mandiri PTN versi terbaru? Ikuti kelas online di GEP Media aja. Kamu bisa belajar bersama tutor berpengalaman dan berasal dari PTN ternama dengan benefit tryout gratis, video pembahasan soal, dan masih banyak lagi. Harganya mulai dari 200 ribuan aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Buat kalian lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 19.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi beserta pembahasan materi yang lengkap loh. Yuk daftar sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube GP Media bersama aku Kak Fani. Di kesempatan kali ini kakak akan membahas soal literasi bahasa Indonesia prediksi SNBT tahun 2027. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ke soalnya ya. Nah, di sini kakak punya latihan soal nomor 1 ya. Coba kita perhatikan sama-sama. Berikut ini ada teks yang menyatakan bahwa adanya teknologi desalinasi air laut berbasis reserve osmosis atau RO ya, dengan membran grafena kini mulai dilirik sebagai solusi radikal untuk mengatasi krisis kelangkaan air bersih di wilayah pesisir yang gersang. Nah, metode RO konvensional yang menggunakan membran polimer biasa dikenal sangat boros energi karena membutuhkan pompa yang bertekanan tinggi untuk mendorong molekul air melewati pori-pori membran yang sangat rapat. Nah, sebaliknya nih, membran berbasis grafena ya, dengan material karbon yang setebal satu atom dengan kekuatan mekanis yang sangat luar biasa, itu memiliki pori-pori nano yang dapat melewati molekul air dengan hambatan gesek yang hampir mendekati nol. Nah, sekaligus menahan ion garam dengan efisiensi mencapai 99%, yang artinya berarti dengan adanya teknik ini ya, bahkan dengan partikel yang sangat kecil pun itu bisa tertahan. Nah, bagi negara-negara kepulauan, lompatan teknologi ini menjanjikan pemangkasan biaya operasional pengelolaan air bersih hingga setengahnya. Namun, para insinyur material mengingatkan bahwa produksi massal membran grafena yang bebas cacat struktur atau defect free dalam skala industri masih sangat sulit dilakukan. Sedikit saja ada retakan mikro pada membran saat proses fabrikasi ya, kemampuan filtrasi alat akan merosot drastis sehingga air yang dihasilkan itu tetap terkontaminasi salinasi yang tinggi. Nah, kita akan langsung masuk ke pertanyaannya ya. Oke, yang ditanyakan adalah tantangan teknis utama yang dihadapi dalam penerapan teknologi desalinasi berbasis membran grafena secara massal. Nah, sekarang kita lihat yang opsi A. Yang opsi A di sini mengatakan bahwa konsumsi energi pompa tekanan tinggi yang jauh lebih boros daripada membran polimer konvensional. Jawabannya ini tidak tepat sama sekali ya. Kenapa tidak tepat? Karena memang tidak ada teks yang menyatakan demikian. Pokoknya kalau misalnya soal literasi bahasa Indonesia, kalian harus fokus dengan pertanyaannya dan juga kalian harus memastikan apakah yang disampaikan pada opsi jawaban itu ada di soalnya atau tidak. Biasanya di teksnya itu sudah disebutkan. Nah, berikutnya kesulitan dalam
memproduksi membran grafena bebas cacat struktur karena retakan mikro sedikit saja dapat menggagalkan proses filtrasi garam. Dan ini adalah jawaban yang tepatnya sesuai dengan yang ada di paragraf bagian akhir ya, yang mengatakan bahwa dengan produksi massal membran grafena yang bebas cacat atau defect free ya dalam skala industri itu masih sangat sulit untuk dilakukan ya, karena ketika terjadi retakan meskipun dengan ukuran yang makro gitu ya atau mikro pada membran saat proses vibrasi, maka proses filtrasinya itu akan gagal gitu ya. Oke, nomor 1 jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan atau ke soal yang nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2, ini ada teks yang menyatakan bahwa penerapan sistem algoritma rekomendasi berbasis kecerdasan buatan yang dibantu oleh AI ya pada platform streaming video dan musik telah menciptakan fenomena yang dikenal sebagai filter bubble ya atau gelembung penyaring. Nah, algoritma ini bekerja dengan merekam setiap riwayat pencarian. Nah, oke, jadi buat kalian yang suka nonton gitu ya, mungkin kalian udah nggak asing sama yang namanya algoritma ya. Jadi algoritma itu akan muncul berdasarkan pencarian, durasi tontonan, dan jenis interaksi pengguna untuk menyajikan konten secara terus-menerus demi menjaga keterkaitan atau user engagement ya. Di satu sisi, sistem ini mempermudah pengguna untuk menemukan konten yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka secara instan. Nah, namun di sisi lain, para pakar sosiologi digital itu memperingatkan bahwa filter bubble secara perlahan itu akan mengisolasi pengguna dari sudut pandang atau referensi budaya yang berbeda. Nah, ketika seseorang hanya disuapi informasi yang searah dengan keyakinan atau seleranya saja, ya, daya kritik mereka akan tumpul dan ego kelompok itu akan menguat. Nah, dalam skala makro, ya, jika fenomena ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi berupa diversifikasi algoritma, masyarakat digital itu akan makin terpolarisasi, ya. Nah, terus selain itu juga ekstrim ya dan juga kehilangan kemampuan untuk berdialog secara sehat dengan kelompok yang berbeda pandangan. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya nih, apa dampak makro ya yang paling mengkhawatirkan dari fenomena filter bubble terhadap kehidupan bermasyarakat? Nah, sekarang kita lihat beberapa opsi jawabannya ya. Yang pertama, penurunan drastis pada jumlah pengguna aktif bulanan platform streaming video dan musik. Nah, untuk opsi yang A ya, di sini tidak dikatakan ya di dalam teks ini mengenai penurunan drastis pada jumlah pengguna aktif bulanan platform streaming ya. Jadi jawabannya jelas kurang tepat. Yang kedua, meningkatnya biaya langganan premium akibat kompleksnya sistem kecerdasan buatan yang digunakan. Oke, kita tidak menyinggung sama sekali mengenai fitur langganan premium ya. Jadi ini jelas kurang tepat. Nah, sekarang terjadinya polarisasi masyarakat digital yang ekstrim dan hilangnya kemampuan untuk berdialog secara sehat akibat isolasi informasi. Dan ini adalah jawaban yang paling tepatnya ya, karena ini disebutkan ya. Jadi dalam skala makro ya, jika fenomena ini berlanjut, tanpa adanya intervensi berupa diversifikasi algoritma ya, jelas masyarakat digital itu akan makin terpolarisasi ekstrim dan kehilangan kemampuan untuk berdialog secara sehat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang nomor 3 ya, atau ke soal yang nomor 3. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular. Nah, kini mulai diterapkan oleh industri fashion global untuk menggantikan model linear ekonomi yang mengusung prinsip ambil buat buang ya atau take, make, and waste. Nah, dalam sistem sirkular, sebuah pakaian itu dirancang sejak awal agar memiliki masa pakai yang panjang. Nah, mudah diperbaiki dan seluruh materialnya dapat didaur ulang sepenuhnya menjadi benang baru ketika sudah tidak layak pakai. Nah, strategi ini dinilai sangat efektif untuk memangkas limbah tekstil yang saat ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan juga mencemari lingkungan dengan mikroplastik. Nah, namun
Transisi menuju ekosistem sirkular ini menghadapi batu sandungan yang besar berupa dominasi tren fashion ya, yang memproduksi pakaian murah berkualitas rendah dalam siklus mingguan. Nah, perubahan perilaku konsumen yang terbiasa membeli pakaian hanya untuk beberapa kali pakai dan budaya membuang barang demi mengikuti tren visual di media sosial menjadi tantangan kultural yang jauh lebih sulit diubah dibandingkan dengan pembaruan teknologi daur ulang itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaannya. Manakah kesimpulan yang paling tepat mengenai hambatan terbesar dalam penerapan konsep ekonomi sirkular pada industri fashion berdasarkan teks bacaan yang nomor 3? Nah, sekarang kita ke opsi jawabannya ya. Yang pertama, belum adanya teknologi daur ulang yang mampu mengubah material kain bekas menjadi benang baru. Ini jawabannya kurang tepat ya, karena justru ya daur ulang ini sangat dianjurkan gitu ya agar tidak terjadi pemborosan gitu ya sebenarnya. Yang berikutnya, tingginya harga pakaian berbasis ekonomi sirkular yang membuatnya tidak laku sama sekali di pasar global. Jawabannya jelas tidak sesuai ya, karena tidak disinggung demikian ya mengenai teks tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke opsi yang C, dominasi tren fashion, fast fashion, dan budaya konsumtif masyarakat yang terbiasa membuang pakaian demi mengikuti tren media sosial. Dan ini adalah jawaban yang paling sesuai ya, karena ini tadi ya. Nah, perilaku konsumen yang terbiasa membeli pakaian hanya untuk beberapa kali pakai dan budaya membuang barang itu demi mengikuti tren visual di media sosial. Jadi yang paling tepatnya adalah yang C. Nah, di sini kakak punya latihan soal ya. Coba kalian kerjakan dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan soal literasi bahasa Indonesia dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube GP Media. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya. Dadah!